Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 1 tahun yang lalu gitu ya, saya berkunjung kepada salah seorang kolektor yang ada di Jombang. Waktu itu saya dikenalkan oleh Pak Imron. Waktu saya berkunjung ke rumahnya Pak Imron, ada salah satu dari kolektor yang ada di Jombang itu juga bertamu gitu loh. Saya bertanya untuk di pusakanya apakah memiliki pusaka yang banyak bah gitu. Ya saya memiliki lumayan lah mas. Bolehkah saya terus mereview dari beberapa pusakanya, dan alhamdulillah waktu itu dengan lobby dari Bang Imron juga akhirnya terus bersedia gitu loh. Saya waktu itu ada pusakanya beliau itu yang sebenarnya saya ingin miliki gitu loh, yaitu dapur kebo kantong. Kalau sobat semuanya ini ada yang sudah mendengar ataupun juga sudah ada yang pernah memiliki tentang keris kebo kantong. Nah untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari koleksi saya gitu. Saya baru saja mendapatkannya gitu dari teman saya. Ini adalah dapur kebo kantong sobat, sesuatu yang saya impikan sudah sejak lama. Setelah saya dari rumahnya Abah itu tadi, kolektor Jombang itu tadi, saya gini, wah kapan ya Bah saya memiliki pusaka seperti ini. Pusaka beliau itu banyak dan juga bagus-bagus memang. Nah tapi salah satu dari pusakanya itu yang sangat menggugah hati saya gitu untuk memiliki, yaitu dapur kebo kantong. Kalau kebo lajer, kebo teki, lalu duwung itu saya sudah sering mendapatkannya. Tapi kalau untuk di kebo kantong, nah itu saya belum pernah mendapatkannya, dan baru kali ini saya mendapatkannya. Seperti apa sih sebenarnya filosofi dan juga tuah dari keris kebo kantong itu? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke sobat, mungkin ini adalah sedikit bocoran saja kepada Anda bahwasanya memang kalau kita menginginkan sebuah pusaka gitu yang dimiliki orang lain, itu terkadang kita tidak segan-segan untuk merayu orang tersebut gitu. Untuk merayunya agar pusakanya itu lepas kepada kita. Ini pun juga dialami oleh teman-teman hunter. Teman-teman hunter ataupun juga teman-teman bakul itu terkadang juga merayu dari pemiliknya untuk maharkan kepadanya gitu, seperti itu. Nah sama halnya dengan saya sobat, kapan hari itu saya pun juga seperti itu. Saya melihat keris ini, nah ini adalah dapur kebo kantong. Saya melihatnya loh, ini pusaka kok bagus banget gitu loh. Pamornya pun juga pamor idaman saya gitu loh, pamor idaman saya, dan juga untuk di dapurnya ini juga keinginan saya, sesuatu yang sudah menjadi impian saya sejak lama gitu loh. Akhirnya saya tanyakan maharnya, ternyata memang wah ini rezeki saya gitu loh, ada rezeki dari saya, ada dana untuk memaharinya, berarti kan memang rezeki saya gitu loh. Ini untuk rayuannya adalah agak lama gitu merayunya. Karena apa? Karena memang teman saya pun juga bisa dibilang tahu barang gitu. Kalau Anda melihat di sini sobat, ternyata memang tidak rugi untuk memahari pusaka ini. Dari sandangannya sudah terlihat ini adalah sandangan yang bagus. Nah ini sandangannya sandangan bagus. Nah ini pendoknya pendok selorok. Lalu untuk di warangkanya ini modelnya Branggah Jogja. Branggah Jogja ini kalau nggak salah kayu timuhu. Nah, kayu timuhu peletnya bagus banget. Dan juga untuk di dedernya ini pun juga kayu timuhu. Nah kayu timuhu. Dan ini untuk di dadarnya ini kerawangan. Jadi dia ini tembus ini sobat. Nah ukirannya ini tembus. Nah kalau untuk di kerawangan yang tembus seperti ini, biasanya memang
untuk harganya mahal sobat, lebih mahal dari dadar-dadar biasa. Nah, kemarin tuh gini, teman saya Mas, untuk di dadarnya itu sebenarnya bukan dadar aslinya gitu, bukan dadar aslinya, jadi ada dadar yang lain. Tapi karena saya memiliki dadar timo gitu loh, saya paskan di sini kok pas gitu loh. Akhirnya terus nggak apa-apa ini di sini. Nanti kalau Mas Tony memang mau ya dadarnya saya ganti. Saya kan wah ya nggak mau saya. Kalau ini saya berniat memaharinya ya sudah, itu sudah satu set seperti itu. Jadi dadarnya ini dadar timoho gitu. Dan untuk diwarangkannya biar warangka ini gitu. Waduh ya gimana Mas Tony ya. Ini sebenarnya adalah dadar, bisa dikatakan mungkin ini kesayangannya dia gitu loh. Kalau Anda melihat ini sobat, untuk di dadarnya ini. Nah, motifnya. Nah, motifnya seperti ini bagus loh. Nah, ini kalau di tukang warangka, ini harganya memang mahal. Pelet yang seperti ini. Belum lagi untuk di kerawangannya. Nah, ukiran tembusnya ini sobat. Ini tembus ini. Nah, seperti ini. Saya pernah bertanya kepada tukang warangka saya gitu. Pak, untuk di Panjenengan selama ini yang paling mahal menjual warangka itu berapa? Saya gitu. 11 juta Mas Tony. Loh, 11 juta itu warangka saja. Ya, itu cuma warangka saja. Jadi tidak tanpa deder. Jadi cuma warangka saja. 11 juta. Saya luar biasa. Itu kayu apa? Kayu timoho. Peletnya memang bagus Mas Tony. Lalu terus beliau menunjukkan lagi gitu, menunjukkan lagi dua warangka itu Gayaman Solo. Jadi Gayaman Solo sama dia ditunjukkan ini Mas Tony, ini sudah ditawar 24 juta dua warangka saja tanpa deder. Jadi di foto tersebut warangka sama pendoknya pendok biasa itu sudah ditawar 24 juta dua warangka tanpa ada kerisnya, cuma warangka saja. Saya gini, wah luar biasa ya. Ternyata untuk di ini sobat, harga dari warangka timoho kalau dia mempunyai motif seperti ini, motif yang bagus, itu memang ternyata mahal. Nah, itulah kenapa kemarin ini saya pepet terus ini dia. Pemiliknya ini saya pepet. Jangan, kalau ini memang betul-betul ikhlas gitu dimaharkan kepada saya, biarkan itu sandangannya seperti itu, seperti yang tampak di foto. Saya tidak mau dadarnya dirubah atau diganti atau diganti lagi dengan yang dadar aslinya gitu, dadar yang tadinya. Kalau nggak salah waktu itu dadarnya apa ya, memang bagus gitu, tapi saya nggak suka karena tidak sinkron gitu loh. Tidak sinkronnya, tidak serasi. Warangkanya timoho, harusnya kan dadarnya timoho, tapi waktu itu dia tidak, kalau nggak salah itu kemuning. Untuk di dadarnya yang ditunjukkan kepada saya itu, kalau nggak salah kemuning werut. Nah, sebenarnya sama-sama bagus gitu. Tapi kalau waktu itu dalam pemahaman saya, masa untuk di dadarnya ini kemuning lalu warangkanya warangka timoho, kurang serasi, biarkan ya itu saja. Akhirnya sudah Mas Tony, nggak apa-apa lah untuk sampean, silakan dimahari, nggak apa-apa. Ini sudah ikhlas gitu. Alhamdulillah akhirnya terus saya berhasil memaharinya. Coba kita akan melihatnya ini. Wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini sobat, ini adalah dapur Kebo Kantong, atau Maheso Kantong. Nah ini seperti ini. Mungkin nanti setelah saya warangi gitu, saya warangi dan juga untuk diwarangkannya saya serviskan, akan saya ulas kembali mengenai filosofi dapurnya, filosofi pamornya. Itu seperti itu. Sedikit saja bocoran bahwasanya dapur Kebo Kantong itu di dalam tuahnya atau esoterinya yang saya ketahui adalah untuk agar pemiliknya itu apa yang diusahakan, apa yang dicita-citakan, atau apa yang menjadi sebuah kerja kerasnya itu gampang sekali terkumpul gitu loh. Gampang sekali, kalau orang Jawa itu gampang rupo, nyambut gawe wis rupo, kerjaannya atau hasil kerjanya itu sudah sudah bisa dinikmati hasilnya gitu loh. Gampang sekali dia ini bisa dikatakan mengumpulkan hasil kerja kerasnya. Nah,
kebo kantong. Kebo itu ada yang memaknai kerbau, ada yang kalau Mahesa itu ada yang bilang kalau nggak salah kuat, itu artinya gitu. Lalu kantong itu adalah saku. Nah, saku kalau di dalam esensinya bahwasanya saku itu kan untuk menyimpan sesuatu yang berharga gitu, kayak uang atau apa. Nah itu diibaratkan seperti itu. Jadi kita nyangu apa ya, ngantongi di saku, ngantongi di saku apa yang sudah menjadi kerja keras kita. Gampang sekali kita mengumpulkannya. Nah, seperti itu. Itu adalah filosofi dari dapur atau tuah dari dapur kebo kantong, sobat. Yang saya ketahui seperti itu. Ini kerisnya sangat ringan sekali. Untuk di pamornya sendiri, ini adalah pamor kul buntet atau pusar bumi. Nah, seperti ini. Ini bagian ini. Nah, di bagian bawah. Nah, ini pun juga sama. Nah, untuk di bagian atas, ini adalah pamornya pamor Tirto Tumetes. Nah, Tirto Tumetes itu untuk hal-hal kerezekian. Ini sangat apa ya? Sangat sinkron sekali dengan dapurnya. Dan kalau untuk di kul buntet ataupun juga pusar bumi ini, tuahnya di dalam atau esoterinya dalam dunia Tosan Aji adalah untuk perlindungan pemilik, tapi ada unsur rezekinya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin harapannya adalah pemilik dari pusaka ini dulunya agar apa yang diusahakannya, apa yang sudah menjadi kerja kerasnya itu gampang sekali terkumpul dan juga dilindungi oleh kuasa Tuhan. Harapannya mungkin seperti itu. Dan juga sobat, di sini saya menemukan pamor tiban. Nah, pamor tiban di sini adalah pamor tiban udan mas tiban di sini. Nah, di sini. Ini sama sini. Nah, kemarin ada tamu ke rumah saya pun, itu pun juga seperti itu. Dia bilang ini kayaknya Tirto Tumetes gitu. Dan juga dia juga apa ya, meyakini bahwasanya memang ada udan mas tibannya. Nah, ini di sini. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ini berarti memang pusaka ini dikhususkan atau apa ya, zaman dulu pemiliknya atau pemesannya memang ingin usahanya itu selalu apa ya, kerja kerasnya itu menetes kayak tetesan air, rezekinya menetes kayak tetesan air yang terus menerus. Lalu udan mas tiban, ini ada udan masnya, udan mas tibannya, berarti ini menjadi sebuah karunia tersendiri gitu loh dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam hal rezeki. Nah, rezekinya siapa ya? Rezekinya pemilik pusaka ini sobat. Nah, selain itu di sini pun juga ada faktor perlindungannya. Seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali. Itulah mengapa saya waktu mendapatkannya gitu, saya wah, ini memang betul-betul pusaka ini, kelas pusaka ini. Ini layak ini untuk dijadikan sebagai koleksi pribadi ini sobat. Ini nanti akan saya warangi dulu. Nah, ini akan saya warangi dulu dan juga untuk di warangkanya akan saya serviskan biar tambah yahut gitu. Biar gantengnya itu maksimal. Nah, ini sobat, ini diantara sobat semuanya ini, jika ada yang memiliki pusaka yang seperti ini, nah ini adalah dapurnya dapur kebo kantong. Salah satu cirinya adalah di sini sobat. Untuk di gandeknya ini dia panjang banget. Nah, gandeknya panjang banget. Nah, segini. Lalu di sini ada kembang kacangnya. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur yang sudah lama sekali saya impikan dan alhamdulillah sekarang saya baru mendapatkannya. Sangat luar biasa sekali, sangat menyenangkan sekali. Dan pusakanya ini tantingannya ringan. Ini tantingannya ringan. Oke, mungkin diantara panjenengan ada yang pengen tahu lebih detail mungkin ya, akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga tahu mana sih yang namanya dapur kebo kantong. Dan tadi Mas Tony katanya kok bilang untuk di pamornya Tirto Tumetes ada udan mas tiban dan juga ada kul buntet. Nah, saya akan membalik untuk di kameranya sobat. Oke sobat VMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari bilahnya, coba saya ajak Anda untuk melihat dulu dari warangkanya. Nah, saya jadi teringat dengan tukang warangka saya bahwa beliau memiliki sebuah tabungan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Tabungan 2 buah warangka yang sudah pernah ditawar 24 juta. Tapi masih belum dilepas oleh beliau. Saya tak bertanya, Pak, kan sudah mahal, kenapa nggak dilepas untuk di harga segitu? Karena ini langka sekali Mas Tony.
Jadi ini langka, jadi saya sayang untuk melepasnya. Jadi sama beliau belum dilepas. Meskipun penawarannya sudah 24 juta, 2 warangka. Warangka saja loh ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di dadarnya. Nah, ini kerawakan ini sobat. Jadi dia ini tembus. Nah, ini loh. Nah, ini dia tembus. Nah, di sini pun juga seperti itu. Nah, ini pun juga tembus. Nah, ini motifnya sangat luar biasa sekali ya, bagus banget gitu loh. Itulah kenapa saya kemarin tuh bersikukuh, kalau ini saya mahari, saya ingin semuanya diikut sertakan gitu loh. Nah, di dadarnya jangan diganti. Nah, ini untuk di pendoknya ini tebal ini sobat. Ini pusakanya meriaya ini pusakanya. Jadi kesannya itu apa ya, sangat elegan banget gitu loh. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, terap-terapan dari ini lungguh wilahnya. Ini sangat pas dan juga rapat. Nah, ini adalah salah satu dari ciri pusaka bagus. Nah, ini terap-terapannya ini rapat. Nah, lalu untuk di pamornya ini adalah pamor kul buntet atau puser bumi. Nah, seperti ini. Dan ini untuk di pamornya ini kayaknya halus banget gitu loh sobat. Pamornya ini halus banget. Nah, untuk di pamor bagian atas ini adalah Tirto Tumetes. Nah, pamornya Tirto Tumetes, dan di sini kapan hari saya menemukan pamor Udan Mas Tiban. Nah, di sini ini adalah pamor Udan Mas Tiban. Jadi dia bentuknya bulat ini, tapi dia banyak. Nah, bertumpuk-tumpuk, bulatnya itu bertumpuk sobat. Nah, ini pun juga seperti itu. Itulah kenapa saya sangat meyakini sekali bahwasanya konon pusaka ini kemungkinan besar memang diperuntukkan untuk hal-hal kerejekian, untuk menumpuk hasil dari kerja kerasnya gitu loh. Gampang sekali usaha hasil dari kerjanya itu gampang sekali tersimpan, jadi tidak gampang boros. Nah, ini pun juga seperti itu. Ini pun juga bulatannya juga bertumpuk-tumpuk banyak. Itulah kenapa saya meyakini ini selain pamornya Tirto Tumetes juga ada pamor Udan Mas Tiban. Nah, jadi ini boleh dikatakan 3 pamor ya, triwarno, kul buntet atau pusar bumi, Tirto Tumetes, dan Udan Mas Tiban. Sangat menyenangkan sekali ini pusakanya ini. Oh, keren. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.